Apa ini? Tadi itu sudah talqin, itu talqin sholawat ya, antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara ruhani. Karena saya belajar hadis, dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik, tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqwa. Saya akan bermimpi ketemu aku, akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berita aktual kali ini berkaitan dengan cerita-cerita dusta, cerita-cerita fiktif yang banyak diceritakan oleh orang yang ngaku wali. Karena sekarang ini saudara, banyak sekali umat Islam yang ngaku wali. Rata-rata dari kalangan mereka itu adalah orang-orang yang biasa percaya dengan kegaiban-kegaiban yang bersifat TBC, tahayul bid'ah dan hurafat. Menyebar dalam berbagai macam YouTube, video dalam bentuk YouTube, TikTok dan sebagainya, menyemarakkan kedustaan-kedustaan, menyebarkan cerita-cerita fiktif atau bohong di seluruh video. Ini tentu bagian dari salah satu cara untuk merusak agama Islam. Berbicara orang sakti sekarang ini, itu hanya sebuah cerita lucu. Apalagi misalnya keluar dari seorang yang bergelar doktor
Apalagi misalnya keluar dari seorang yang bergelar S3. Wah, tentu saja percaya begitu saja bagi orang awam, karena yang disampaikan seolah-olah kebenaran, padahal adalah kepalsuan. Berita yang sengaja dibuat untuk merekrut jemaah sebanyak-banyaknya, padahal ceritanya tidak ada yang benar. Misalnya sekelas DR Rozi ya, yang bercerita berkali-kali didatangi oleh Rasulullah, bahkan pernah dibawa ke alam gaib oleh Allah. Wah, ceritanya ini lucu ini. Jadi dia bikin cerita katanya dibawa Allah ke alam gaib. Lucu kan? Jadi hanya orang-orang yang bodoh saja yang mempercayai cerita seperti itu rata-rata. Dari kalangan orang-orang awam yang tak paham agama, mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, may yahdillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah sesatkan itu tidak ada, orang yang Allah beri petunjuk tidak akan ada yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan orang yang disesatkan Allah tak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah supaya Allah memposisikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa dalam petunjuk Allah, bukan di bawah bimbingan syaitan yang ngaku-ngaku wali, bukan di bawah bimbingan orang-orang yang biasa menghayal. Apalagi misalnya merasa bertemu dengan Rasulullah setiap hari, itu sebuah kedustaan, kebohongan. Tidak ada orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari, apalagi diceritakan kepada umum. Kalau orang ini seperti misalnya yang diceritakan oleh Nazim Al-Haqqani, yang pernah bertemu dengan 124.000 nabi, meeting dalam sebuah ruangan dengan para nabi-nabi. Kalau cerita seperti ini dipercaya, berarti kelasnya memang kelas anak PAUD saja, bukan kelas seorang muslim yang normal otaknya gitu. Jadi kita kalau percaya sekedar orang wali dengan cerita-cerita yang dibuat-buat oleh umat Islam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bukan saja mengakibatkan banyak orang yang dirugikan, tetapi bisa saja umat Islam itu murtad karena cerita yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi la waliya illallah, tidak ada yang tahu orang wali itu melainkan Allah. Kalau sekarang ada wali, jangan terlalu percaya, itu cerita fiktif itu. Jadi di dalam Al-Quran nyata sekali bahwa tidak ada yang tahu orang wali kecuali Allah. Jangan sebentar-sebentar ada orang gila yang aneh-aneh, niko-niko, lalu dikatakan wali Allah. Ada orang sinting teriak-teriak sebagai seorang wali lalu percaya begitu saja. Ada orang minum kencing disebut wali Allah, kan lucu itu. Jadi orang-orang yang seperti ini makin menunjukkan bahwa orang yang tak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh Ar-Razi, dia bertemu dengan Nabi. Bayangkan bertemu dengan Nabi. Dan bertemu dengan Nabi nggak nanggung-nanggung, bisa setiap hari. Cerita-cerita fiktif begini nih banyak berserakan di Indonesia. Hampir seluruhnya orang-orang yang biasa menyembah kuburan tersebut tuh selalu mengaku wali-wali Allah, padahal mereka bukanlah wali-wali Allah gitu.
Mudah-mudahan keterangan seperti ini berguna bagi umat Islam, membedakan mana wali Allah, mana wali bohong-bohongan. Wali itu tak main YouTube. Kalau ada wali-wali seperti itu nggak ada. Ini walinya main YouTube malah. Jadi wali Allah main YouTube. Wali Allah itu kalau benar-benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, orang yang tekun, ya, orang yang tekun beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, bukan menciptakan ajaran-ajaran sendiri, bukan menciptakan amalan-amalan sendiri, dan kemudian dikatakan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan ridha, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menerima amalan seseorang yang tidak didasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba kepada Rasulullah itu penting. Jadi kalau ada amalan-amalan yang diamalkan tidak sesuai dengan sunnah, jangan berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tumbuhnya orang-orang yang ngaku wali ini adalah parameter bahwa umat Islam sedang terjangkit penyakit TBC. Di abad modern ini orang yang ngaku wali banyak berserakan dan di mana-mana. Semua orang-orang yang ngaku wali dipertontonkan di YouTube. Jadi para wali-wali ini mempertontonkan diri di YouTube, menyebut dirinya adalah wali, menyebut dirinya orang yang ketemu dengan Nabi, macam Nazim Al-Haqqani tadi itu cerita fiktif, dia ketemu Nabi setiap hari. Ini kan kebohongan-kebohongan yang terjadi di mana-mana, kebohongan-kebohongan yang banyak diceritakan oleh biasa orang-orang yang mengagungkan kuburan. Mereka bahkan menghina ulama-ulama besar sekelas Ibnu Taimiyah yang memang penghafal hadis, penghafal Quran dan sebagainya. Umumnya para sufi ini anti dengan Ibnu Taimiyah. Umumnya para sufi ini anti dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ciri-cirinya. Mereka tidak mau kepada dakwah-dakwah tauhid, tapi mereka memilih tauhid menurut yaitu persepsi mereka gitu. Tauhid berdasarkan prinsip-prinsip mereka, bukan prinsip-prinsip agama. Barangkali ini pengertian yang sesungguhnya tentang wali. Wali itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali itu bukan berkeliaran dan berserakan di YouTube. Jadi kalau wali berkeliaran dan berserakan di YouTube kemudian ngaku-ngaku wali di YouTube, apalagi kemudian buat konten, itu wali konten namanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khurafat minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah
ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu nggak jelas dari siapa, yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat.